Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkian dengan NIM 6670240003. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 5 jurnal yang telah saya summary untuk persyaratan tugas kuliah saya sebagai persyaratan UAS saya di mata kuliah politik lokal. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan 5 jurnal yang saya rangkum mengenai politik dinasti, politik kekerabatan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungan kekuasaan politik di Indonesia maupun di Filipina. Nah, secara umum kelima jurnal ini tuh menunjukkan bahwa hubungan keluarga itu masih memiliki pengaruh yang cukup besar dalam proses politik dan juga demokrasi. Jurnal pertama itu berjudul Comparison of Political Dynasties in Indonesia and the United States, karya Maharani dan rekan-rekan tahun 2024. Jurnal ini membandingkan praktik politik dinasti di Indonesia dan Amerika Serikat, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia politik dinasti cenderung berkembang melalui pola top-down, yaitu kekuasaan diwariskan kepada anggota keluarga yang dekat dengan penguasa. Sementara itu, kalau di Amerika Serikat, anggota keluarga politik tetap harus melalui proses kaderisasi dan pengalaman politik yang panjang sebelum memperoleh jabatan politik. Nah, penelitian ini menegaskan bahwa lemahnya kaderisasi partai menjadi salah satu faktor yang memperkuat politik dinasti di Indonesia. Lalu jurnal kedua berjudul Political Dynasties, Term Limits and Female Political Representation, Evidence from the Philippines, karya Labone, Parsa, dan Querubin tahun 2020. Penelitian ini membahas hubungan antara batas masa jabatan, politik dinasti, dan keterwakilan perempuan di Filipina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah aturan batas masa jabatan diterapkan, jumlah perempuan yang terpilih meningkat, namun sebagian besar perempuan tersebut ternyata berasal dari keluarga politik yang sudah berkuasa. Artinya, kebijakan yang awalnya bertujuan membatasi kekuasaan justru dimanfaatkan oleh keluarga politik untuk mempertahankan pengaruh mereka melalui anggota keluarga perempuan. Lalu jurnal ketiga berjudul Political Family Networks and Electoral Outcomes, Evidence from the Philippines, di mana karya Cruz, Labone, dan Querubin tahun 2015. Di jurnal ini menjelaskan bahwa keberhasilan seseorang politisi tidak hanya dipengaruhi oleh nama keluarga saja, tetapi juga posisi keluarganya dalam jaringan sosial masyarakat. Penelitian menemukan bahwa keluarga yang memiliki hubungan sosial itu lebih luas cenderung lebih mudah menghasilkan kandidat politik dan memenangkan pemilu. Dengan kata lain, jaringan keluarga ini dapat menjadi modal politik yang sangat penting dalam mempertahankan kekuasaan. Lalu jurnal keempat di sini berjudul Politik Kekerabatan dan Praktik Klientelistik Keluarga Jayabaya di Lebak dan Keluarga Iskandar di Kabupaten Tangerang, karya Hidayat dan Wardani tahun 2022, di mana penelitian ini membahas bagaimana dua keluarga politik di Banten mampu mempertahankan kekuasaan dalam jangka waktu yang lama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan mereka bukan hanya karena hubungan keluarga, tetapi juga karena kemampuan membangun jaringan pendukung dan mendistribusikan sumber daya politik. Keluarga Jayabaya mengandalkan kedekatan dengan masyarakat, sedangkan keluarga Iskandar lebih mengandalkan birokrasi, partai politik, dan jaringan penguasa. Lalu jurnal kelima berjudul Memetakan Aktor Politik Lokal Banten Pasca Orde Baru, Studi Kasus Kiai dan Jawara di Banten. Nah, karya Abdul Hamid tahun 2011. Jurnal ini menjelaskan perubahan kekuatan politik lokal di Banten setelah reformasi. Penelitian menunjukkan bahwa peran kiai yang sebelumnya sangat dominan mulai berkurang, sedangkan kelompok jawara justru semakin kuat karena memiliki jaringan ekonomi, organisasi, dan politik yang luas. Temuan ini juga menunjukkan bahwa kekuasaan politik tidak hanya dipengaruhi oleh legitimasi sosial, tetapi juga oleh penguasaan sumber daya ekonomi dan jaringan politik. Nah, berdasarkan kelima jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa politik dinasti dan politik kekerabatan masih menjadi fenomena yang kuat dalam sistem politik.
Hubungan keluarga, jaringan sosial, patronase, dan sumber daya politik terbukti memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan seseorang dalam mempengaruhi maupun mempertahankan kekuasaan. Oleh karena itu, penguatan kaderisasi partai politik, kompetisi yang sehat, dan sistem politik yang lebih terbuka menjadi hal penting untuk menjaga kualitas demokrasi di masa depan. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.